Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Baik anak-anak sekalian, mari kita awali pembahasan LKS pada kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan dibuka LKS-nya kalian pada bab 1, yakini hari akhir, yaitu pada uji kompetensi halaman 9. Kita akan bahas langsung. Baik. Nomor 1, hari kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan di alam semesta ini. Hari kiamat diawali dengan B, hancurnya alam semesta. Nomor 2, hari akhir atau hari kiamat dibagi menjadi titik-titik macam. Jawabannya adalah B, 2 macam. Ya. Nomor 3, nama lain dari kiamat kecil yaitu C, kiamat sugro. Nomor 4, secara bahasa mizan artinya D, ya, timbangan. Kemudian yang nomor 5, hari kiamat disebut juga al-waqiah. Ya, maksudnya C, pada hari itu banyak kejadian yang dahsyat. Nomor 6, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Pernyataan ini terdapat pada D, ya, Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 187. Kemudian kita beralih ke nomor 7. Umat yang pertama kali dibangkitkan Allah adalah umat D, Nabi Muhammad SAW. Nomor 8, gambaran hari akhir yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat 73 adalah B, ya, peniupan sangkakala yang pertama. Nomor 9, semua manusia setelah meninggal dunia maka akan berada di alam kubur atau disebut B, ya, yaumul barzah. 10, orang yang beriman kepada hari akhir niscaya akan semangat dalam A, beramal soleh. Nomor 11, apabila sangkakala pertama ditiup akan terjadi D, kehancuran alam semesta. Nomor 12, setelah hari kiamat, setelah hari akhir terdapat hari di mana seluruh amal perbuatan manusia selama hidup di dunia akan ditimbang. Hari itu disebut sebagai C, yaumul mizan. 13, orang yang suka mengumpulkan harta, serakah dan menghina orang-orang miskin telah akan dikembalikan ke tempat bernama neraka, ya, ini ya, C, ya, neraka hutamah, ya, hutamah. Nomor 14, salah satu fase atau tahapan yang akan dilalui manusia setelah hari kiamat adalah yaumul masyar, yang artinya C, hari berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Nomor 15, cara pandang kaum yang beriman kepada hari akhir terhadap dunia adalah B, dunia sebagai jalan untuk mencapai kehidupan akhirat yang abadi. Baik, itu adalah pembahasan dari LKS uji kompetensi bab 1. Kita akan beralih ke uji kompetensi bab 2, yaitu tentang jujur dan menepati janji. Silakan dibuka bab 2-nya, yaitu halaman 16. Kita mulai, ya. Nomor 1, ketika pulang sekolah, Ihsan menemukan sebuah dompet di jalan dekat rumahnya. Lalu dia berniat untuk mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya. Hal ini merupakan contoh dari sikap B, jujur. 2, seimbang antara lahiriah dan batiniah merupakan pengertian jujur dalam D, ya, perbuatan. Nomor 3, berikut yang bukan merupakan pembagian janji menurut Syed Ridho adalah janji kepada A, Rasulullah SAW. 4, jujur secara bahasa berasal dari kata as-sidq, yang artinya C, ya, benar. Nomor 5, menjaga lisan agar tidak berdusta merupakan cara untuk menghindari sifat D, ya, munafik. Nomor 6, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Kalimat tersebut terdapat dalam Al-Quran surat D, Al-Ma'idah surat ke-5 ayat 1. Nomor 7, di dalam surat Al-Ma'idah ayat 8, Allah memberitahu manusia untuk D, ya, berperilaku jujur. Nomor 8, menepati janji merupakan salah satu sifat terpuji yang menunjukkan
D. Keluhuran budi seseorang. Nomor 9, berjanji untuk meninggalkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan agama, hukumnya D. Sunnah. Berikut ini yang bukan termasuk ciri-ciri orang munafik di dalam hadis Nabi Muhammad SAW adalah C. Apabila dihina, ya balas menghina. Nomor 11, berikut ini merupakan hikmah dari menepati janji, yaitu A. Terhindar dari sifat munafik. 12, perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat disebut D. Janji. Hati menjadi tenang dan tentram merupakan bagian dari sikap jujur. Bagian dari sikap B. Hikmah sikap jujur. 14, maksud dari lafaz di bawah ini adalah mengajarkan kita untuk ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya, yang B, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan perkataan yang benar. Nomor 15, Allah mewajibkan kepada orang-orang yang beriman untuk menepati janji, termaktub di dalam surat C Al-Maidah ayat 1. Kita beralih ke bab ketiga. Oke, kita beralih ke bab ketiga tentang menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Silakan buka LKS-nya halaman 22. Nomor 1, seorang anak mendapatkan pendidikan pertama kali dari A. Ibu. Merendahkan diri di hadapan kedua orang tua adalah wujud dari sikap C. Ya, berbakti. Seorang anak wajib menaati dan mematuhi perintah kedua orang tua, kecuali dalam hal yang bertentangan dengan syariat. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Luqman surat ke-31 ayat C 15. Nomor 4, sikap menghargai orang tua ditunjukkan dengan cara A. Tidak membantah perkataan orang tua yang tidak bertentangan dengan syariat. 5. Perbuatan yang tidak boleh dilakukan terhadap orang tua adalah C. Berkata kasar. Wahai Tuhanku, nomor 6, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya bagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Ungkapan ini terdapat dalam Quran surat B Al-Isra surat ke-17 ayat ke-24. Nomor 7, berikut hikmah dari berbakti kepada orang tua adalah A. Meluaskan rezeki. Nomor 8, ketika seseorang mencela orang tua dari orang lain, maknanya ia D. Mencela orang tuanya sendiri. Nomor 9, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ridha Allah Subhanahu wa taala adalah ridha orang tua, murka Allah adalah murka C. Orang tua. 10. Berikut ini sikap yang menunjukkan bakti kepada kedua orang tua dan guru adalah A. Mendengarkan nasihatnya. 11. Firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan umat Islam untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dengan tidak berkata kasar kepada keduanya adalah C. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 23. Nomor 12, lafaz wahnan ala wahnin artinya adalah B. Keadaan yang sangat lemah. 13. Orang yang berbakti kepada guru akan lebih mudah untuk menerima A. Pelajaran. 14. Nasihat di dalam surat Luqman ayat 14 untuk menghindari perbuatan C. Ya, durhaka. 15. Ilmu yang kita dapat ketika belajar akan bermanfaat jika kita mau B. Berbakti kepada guru. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke bab 4 tentang zakat fitrah dan zakat mal. Silakan dibuka LKS-nya, uji kompetensi halaman 30. Mulai. Nomor 1, ada bahan makanan pokok yang dizakatkan merupakan salah satu B. Rukun zakat fitrah. Pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan sejak D. Selama bulan Ramadan. Nomor 3, batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakat disebut C. Nisab. Orang yang meninggal. Nomor 4, orang yang meninggal di malam hari raya Idul Fitri, hukum membayar zakatnya adalah D. Tidak wajib. 5. Manfaat pembayaran zakat antara lain B. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Nomor 6, zakat yang wajib dikeluarkan orang yang memiliki harta dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh syarak disebut A. Zakat mal. Nomor 7, dalam ibadah zakat dikenal istilah mustahik zakat, yaitu A. Orang yang berhak menerima zakat. Nomor 8, orang yang di bawah ini yang tidak berhak menerima zakat adalah B. Mustahid. Nomor 9, pada masyarakat agraris seperti di Indonesia, makanan pokok yang lazim digunakan untuk membayar zakat fitrah adalah B. Beras. 10, Pak Hamdan memiliki lahan seluas 5 hektar yang ditanami kentang. Pak Hamdan wajib membayar zakat ketika D. Telah memanennya. 11, muzaki adalah sebutan untuk orang yang A. berkewajiban mengeluarkan zakat. 12, hasil pertanian yang wajib dizakati apabila pengairannya secara alami adalah B, ya, 10%. 13, seorang yang memiliki ternak sapi 45 ekor, dia wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak C, 1 ekor sapi umur 2 tahun. 14, sebutan bagi orang yang mempunyai pekerjaan tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari adalah C, miskin. Dampak nomor 15, dampak jika zakat yang dikelola secara profesional adalah A. Tepat sasaran bagi kesejahteraan masyarakat. Oke, ini tadi pembahasan ya uji kompetensi dari bab 1 sampai bab 4, ya kan? Silakan disimak, semoga bermanfaat. Semoga ulangannya juga berhasil nanti UTS-nya ya. Sekian, kita ikhlas sabdallah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.